Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polda Bali sudah menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka baru atas kasus pembunuhan Angelin. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi. Pak Sompi, selamat malam. Kami konfirmasi kembali, benarkah ibu angkat Angelin sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan? Ya, selamat malam Mbak Putri. Betul sekali, hari ini kita penyidik Polda Bali dan juga penyidik Polresta Denpasar sudah bersepakat untuk menetapkan Nyonya MM selaku ibu angkat korban Angelin untuk menjadi tersangka sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi, ya tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angelin. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah tentang penyebab kematian dari korban. Kemudian juga hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Tersangka AG menjadi tersangka yang membantu, berarti bisa disampaikan di sini bahwa tersangka MM adalah pelaku utama, Pak Sompi? Ya, pelaku sementara ini menjadi pelaku utama, pelaku utama kasus yang menyebabkan kematian dari korban Angelin. Begitu Mbak Putri. Pak Sompi, apakah direncanakan atau kelalaian? Ya, nanti itu akan berproses. Ini baru bukti permulaan yang cukup. Karena sampai saat ini Nyonya MM belum pernah kita periksa sebagai tersangka ya. Belum pernah kita periksa sebagai tersangka, tapi sudah pernah kita periksa sebagai saksi. Oleh karena itu sementara ini kita sudah menetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Mbak Putri. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni Sompi. Irjen Pol Roni Sompi sudah bergabung bersama kami di Headline News. Terima kasih. Jumlah anggota DPRD Lamongan, Jawa Timur tertidur pula saat rapat paripurna pembahasan dan persetujuan APBD perubahan tahun 2015. Beberapa wakil rakyat di DPRD Lamongan tidur saat rapat paripurna pembahasan dan persetujuan rancangan Perda APBD perubahan 2015 Kabupaten Lamongan. Walau banyak yang tidur dan sedang bermain handphone, mereka tidak ditegur atau dibangunkan oleh pimpinan dewan di depan sidang. Dalam sidang paripurna ini ada 11 anggota dewan yang tidak hadir, 1 diantaranya sedang menjalani ibadah umroh, sedangkan sisanya berhalangan karena kepentingan keluarga. Pemirsa, sebuah video amatir yang diunggah pada Jumat menunjukkan adegan dramatis di sebuah jalanan dekat hotel di Suse tidak lama setelah seorang bersenjata dengan brutal menembak 38 orang hingga tewas. Gambar yang direkam warga bernama Nidal Zidi yang tinggal di sebuah rumah bersebelahan dengan Hotel Marhaba tempat kejadian. Suara tembakan jelas terdengar saat polisi mengejar pelaku di jalan. Gambar lainnya nampak pihak keamanan tiba di jalan di dekat hotel dan sebuah helikopter yang terbang mengawasi pelaku penyerangan. Video amatir lainnya yang diunggah salah satu radio di Tunisia menunjukkan aksi baku tembak antara polisi dan pelaku penembakan.
tersangka penembak tewas dalam kontak tembak ini. Dalam video amatir terlihat orang-orang berlarian menyelamatkan diri dan menjauhi lokasi baku tembak. Terlihat jenazah seorang turis yang tengah berjemur di pantai tergeletak di tanah. Turistmöte müssen wir wirklich sagen. Ja, es kann. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polisi menggerebek sebuah pabrik obat penenang dan penghilang rasa sakit di Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita 20 juta butir lebih pil siap edar dan menangkap 9 orang. Dari hasil penggebrekan di sebuah rumah di Desa Sukamanah, Majalaya, polisi mendapati puluhan karung bahan pembuat obat dan mesin pembuat obat. Obat dengan merek Zenith ini telah ditarik dari peredaran sejak tahun 2012. Polisi menduga pemilik pabrik adalah orang yang sama dari sebuah pabrik yang digerebek di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2012 lalu. Reserse Kriminal Polres Bandung masih mengembangkan kasus dengan memintai keterangan 9 orang yang ditangkap, termasuk peracik obat dan penyandang dana. Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun sejak mereka mengontrak rumah ini saja. Memang dari pantauan dan keterangan warga juga mereka tidak pernah tahu apa aktivitas di dalam, karena di dalam itu juga menggunakan program sehingga tidak ketahuan ini apa pabrik atau rumah, ternyata pabrik obat ilegal. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama Badan POM, UMKM, dan Disperindak melakukan sidak ke Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari hasil sidak ditemukan beberapa makanan dan minuman berbahaya dan bisa menyebabkan kanker hati. Dalam sidak di Pasar Ben Hill, Ahok didampingi petugas Badan POM langsung mengambil sampel makanan secara acak seperti asinan, putu mayang, dan klepon. Seluruh makanan itu kemudian diuji di mobil Balai Besar BPOM yang terparkir di Pasar Ben Hill. Dari uji sampel ditemukan sejumlah makanan yang mengandung zat berbahaya seperti boraks, rodamin B atau pewarna tekstil, serta metanil yellow yang bisa mengakibatkan kanker hati. Dengan temuan tersebut, Gubernur DKI pun langsung meminta Badan POM dan UMKM membina para pedagang agar segera menarik makanan berbahaya. Ahok juga meminta Disperindak DKI Jakarta mengusut pabrik makanan berbahaya itu. Sebetulnya kita sudah temukan ini dari bulan yang lalu. Waktu itu kita temukan hampir jajanan di pasar di DKI itu 19%. Kira-kira ya, itu mengandung bahan-bahan seperti ini. Nah seperti ini kan zat pewarna untuk baju, untuk tekstil. Dulu kita selalu berpikir kalau hijaunya agak pudar, ini pasti dari daun suji. Sekarang orang lebih pintar, dia campur warna kuning, warna yellow, dan biru. Jadi jadinya hijau muda, seolah-olah ini daun suji. Kalau dulu kita lihat hijau banget, kita takut kan. Nah ternyata ini bukan daun suji nih. Nah ini saya sudah perintahkan asisten Kesra, kita UMKM harus temukan ini pabrik buatnya di mana. Kita semua tahu kan, saya kan dulu sekolah Islam, diajarin salah satu keuntungan puasa itu adalah kesehatan. Karena usus dikosongin, jadi pencernaan orang lebih baik gitu loh. Tapi yang terjadi apa? Kalau kamu perut kosong, hampir 12 jam kosong, malah diisi dengan zat kimia seperti ini, kamu langsung kanker. Pasti kanker. Nah kalau kanker 10 tahun kemudian kanker kan kasihan orang gitu loh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polda Bali sudah menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka baru atas kasus pembunuhan Angelin. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi. Pak Sompi, selamat malam. Kami konfirmasi kembali, benarkah ibu angkat Angelin sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan? Ya, selamat malam Mbak Putri. Betul sekali, hari ini kita penyidik Polda Bali dan juga penyidik Polresta Denpasar sudah bersepakat untuk menetapkan Nyonya MM selaku ibu angkat korban Angelin untuk menjadi tersangka
sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian korban berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ini antara lain keterangan tersangka AG selaku saksi. Ya, tersangka AG selaku saksi tentang peran Nyonya MM dalam kasus yang menyebabkan kematian anak angkatnya Angelin. Kemudian yang kedua yang menguatkannya adalah keterangan dokter forensik Rumah Sakit Sanglah tentang penyebab kematian dari korban. Kemudian juga hasil pengolahan tempat kejadian perkara yang telah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh ahli laboratorium forensik cabang Denpasar tentang kesesuaian keterangan tersangka AG sebagai saksi bagaimana kasus yang menyebabkan kematian itu terjadi dengan peran tersangka AG ini sebagai tersangka yang membantu untuk menguburkan jenazah korban tersebut. Tersangka AG menjadi tersangka yang membantu, berarti bisa disampaikan di sini bahwa tersangka MM adalah pelaku utama, Pak Sompi? Ya, pelaku sementara ini menjadi pelaku utama. Pelaku utama kasus yang menyebabkan kematian dari korban Angelin. Begitu, Mbak Putri. Pak Sompi, apakah direncanakan atau kelalaian? Ya, nanti itu akan berproses. Ini baru bukti permulaan yang cukup. Karena sampai saat ini Nyonya MM belum pernah kita periksa sebagai tersangka, ya. Belum pernah kita periksa sebagai tersangka, tapi sudah pernah kita periksa sebagai saksi. Oleh karena itu, sementara ini kita sudah menetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Mbak Putri. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni Sompi. Irjen Pol Roni Sompi sudah bergabung bersama kami di Headline News. Terima kasih.